Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Farcan Ramadan. Kali ini saya akan memberi pelajaran soal topik bisnis analisis versus data analisis dari sudut pandang manajemen strategi dari mata kuliah manajemen strategi dan dosen Hariswantoro STMBA. Pada kali ini saya menjadikan bisnis analisis versus data analisis dari sudut pandang strategi karena menurut saya bisnis analisis versus data analisis sama-sama penting, sama-sama kuat, sama-sama kokoh dan mirip-mirip. Oleh karena itu, saya menjadikan bisnis analisis dan data analisis pada topik kali ini. Tapi dari sudut pandang manajemen strategi. Ya, apa sih bisnis analisis itu? Bisnis analis atau bisnis analisis adalah pekerjaan yang bertugas untuk menganalisis sistem yang berkaitan dengan bisnis. Jadi bisnis analis ini seorang atau yang bertugas menganalisis data dengan tujuan membantu perusahaan agar bisa mengambil keputusan bisnis yang lebih efektif. Menurut Investopedia, tugas utama seorang bisnis analis adalah menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan, menemukan usulan perbaikan dan menerapkan agar dapat mencapainya tujuan bisnis dengan lebih baik. Ada tugas utama bisnis analis, yaitu menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan, menemukan usulan perbaikan, dan menerapkan agar dapat mencapai tujuan bisnis dengan lebih baik. Bisnis analis bekerja bersama dengan para pemimpin di tim bisnis dan teknologi. Hal ini agar tujuan tim bisnis dapat diselaraskan dengan teknologi yang dimiliki agar bisa menghasilkan output yang sesuai. Kayaknya terlihat mudah, tapi mereka dituntut untuk berpikir secara seimbang, baik dari segi bisnis maupun teknologi harus dimasukkan ke dalam pertimbangan. Next. Ada beberapa tanggung jawab dari bisnis analisis itu. Salah satunya yaitu menganalisis kebutuhan bisnis. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang operasi bisnis, tujuan, dan tantangan yang dihadapi. Bisnis analis atau BA harus mampu mengidentifikasi masalah dan peluang yang relevan. Jadi pada umumnya tanggung jawab bisnis analis ini bertanggung jawab untuk menciptakan model-model baru dalam mengembangkan teknologi atau bisnis. Pengembangan ini bisa berbeda-beda, bisa berupa penciptaan produk baru dan bisa juga perbaikan atau inovasi dari produk-produk yang sudah ada di luar itu. Berikut kayak selanjutnya yaitu mengumpulkan data bisnis baik dari internal perusahaan maupun
dari sumber eksternal. Data ini memungkinkan dinilai untuk mengidentifikasi tren dan pola yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi pengumpulan data bisnis atau salah satunya akan bekerja terkait anggaran. Mereka akan menilai apakah pengembangan suatu produk membutuhkan pegawai atau perangkat lunak baru, atau software baru, atau hardware baru. Di luar itu mereka juga akan menilai apakah anggaran produk baru masuk akal atau tidak. Jika anggaran sudah siap, maka mereka akan membuat ekspektasi dari apa yang sudah dianggarkan. Misalnya kayak sebuah produk diluncurkan dengan biaya yang besar, berarti perusahaan harusnya mendapatkan untung yang besar juga. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, itu menganalisis kebutuhan bisnis. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang operasi bisnis, tujuan dan tantangan yang dihadapi. Dia harus mampu mengidentifikasi masalah dan peluang yang relevan. Jadi maksud yang ketiga ini seperti monitoring, pemantauan, atau selalu menganalisis kebutuhan bisnis dan monitoring. Monitoring ini dilakukan dari beberapa produk yang sudah dihasilkan oleh perusahaan dalam perjalanannya atau kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Beberapa perusahaan kadang tuh mencoba untuk memperbaiki dengan menambah biaya untuk marketing dan melakukan perbaikan fitur. Nah, bisnis analis lah yang akan menentukan apakah perbaikan-perbaikan tersebut layak dilakukan di tengah jalan. Lewat monitoring ini dan pengawasan, mereka bertanggung jawab atas semua keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Yang keempat, harus memahami proses bisnis yang ada. Mereka akan mengidentifikasi bagian mana dari proses tersebut yang perlu ditingkatkan atau dioptimalkan. Jadi memahami proses bisnis, memahami betul-betul step by step dari proses-proses analisis bisnis agar tidak terlewatkan hal-hal yang kecil namun berefek fatal untuk perusahaan. Yaitu salah satunya melakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam perkembangan mengembangkan produk di sebuah perusahaan. Apabila terdapat kekurangan, data analis punya peran untuk menyalurkan ide ke tim pengembang produk demi perbaikan, penerapan evaluasi dan revaluasi atas rencana dan program yang sudah dibuat perlu dilakukan terus-menerus oleh orang di posisi ini. Hal ini pun membuat mereka secara tidak langsung harus terus melakukan kerjasama dengan tim pengembang produk. Yang kelima, merancang solusi. Ini mencakup pengembangan rencana yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan perusahaan.
Jadi bisnis analis ini juga merancang solusi karena mereka tahu apa yang sedang terjadi, apa yang harusnya diperbaiki, karena mereka mempunyai data-data terkait. Nah, bisnis analis yang akan juga ikut serta dalam menentukan apakah perbaikan layak dilakukan atau tidak. Jika dilakukan, apakah membutuhkan anggaran yang besar? Apakah membuat perusahaan untung besar atau tidak? Selanjutnya yaitu ada data analis. Mirip-mirip dengan bisnis analis. Data analis adalah sebuah profesi dengan kemampuan menganalisis atau mengolah data untuk kemudian diinformasikan agar bisa digunakan dalam sebuah pengambilan keputusan. Jadi data analis merupakan pekerjaan atau dari suatu cabang ilmu yakni analisis data atau data analis. Data analis sendiri adalah ilmu untuk menggali dan mengembangkan data besar atau big data untuk membantu dalam hal pembuatan keputusan yang lebih baik. Data analis adalah tugasnya membaca serta menganalisis data yang ada dari perusahaan dalam rangka keberlangsungan perusahaan tersebut. Di era digital ini, seperti sekarang profesi terkait pengolahan data sangat menjamur atau dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Selain data analis, ada juga ya seperti mirip-mirip yang tadi kita bahas, yaitu bisnis analis. Seorang data analis merupakan orang yang berperan dalam mengobservasi informasi perusahaan. Hasil dari analisis tersebut yang dibutuhkan oleh perusahaan sebagai bahan rujukan dalam mengambil langkah atau keputusan ke depannya. Informasi tersebut dikumpulkan dari fakta-fakta dan tren yang ada di perusahaan tersebut. Peran data analis. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya, apa sih peran data analis? Ngapain sih data analis? Nah, di sini saya menjelaskan data analis berperan dalam menganalisis data-data internal perusahaan dan dapat berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Analis data juga turut berperan saat proses komunikasi kepada orang-orang dalam perusahaan dan juga stakeholder atau pemangku kebijakan. Jadi selain harus mampu menganalisis data atau menerjemahkan data berupa informasi, data analis juga memiliki peran dalam perancangan pemeliharaan sistem atau data. Hal ini mampu data analis laksanakan karena tugas utamanya yaitu menganalisis data. Mereka tahu data-data
terkait. Oleh karena itu, peran data analis juga berpengaruh besar. Data analis juga bisa merekomendasikan pengambilan keputusan untuk perusahaan agar lebih cocok, lebih pas, dan tidak merugikan perusahaan. Kemampuan data analis. Ada beberapa kemampuan yang dipunya oleh seorang data analis. Kemampuan analisis salah satunya. Menganalisis adalah nomor satu dalam skala prioritas kemampuan yang harus dimiliki. Kemampuan analisis yang dibutuhkan lebih khusus terkait dengan data dalam meningkatkan kemampuan ini. Seorang data analis dituntut untuk memiliki critical thinking atau berpikir kritis sehingga bisa menafsirkan data dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua, ada pemrograman. Agar dapat memudahkan dalam menganalisis data, seperti menggunakan tools-tools yang ada untuk memudahkan proses menganalisis data. Selanjutnya, ada yang ketiga, yaitu pemahaman terkait statistik tentunya sangat diperlukan oleh seorang analisis data. Dalam mengambil keputusan, ada dua jenis pengetahuan terkait statistik yang sangat penting untuk diketahui, yaitu statistik ringkas dan statistik deskriptif, dan statistik inferensial. Yang keempat yaitu kemampuan untuk komunikasi dan presentasi yang baik karena keterkaitannya dalam hubungan dengan pihak luar. Kedua hal ini tersebut akan membantu ketika menyampaikan ide atau gagasan terkait data yang telah diolah. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya bahas kali ini mengenai bisnis analis versus data analis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.